Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mimbar Umum TV. Kembali kita ke acara Mimbar Fokus. Kali ini bersama saya Islahuddin Panggabean. Dan hari ini kita akan fokus membahas tentang topik yang sangat relevan dan juga mendesak. Kemarin kita sama-sama bersama rakyat dunia tentunya memperingati Hari Buruh, termasuk negara kita Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang aktivis yang selama ini tak kenal lelah untuk memperjuangkan hak-hak buruh, tepatnya di Sumatera Utara. Tamu kita ini tentu kita akan gali pendapat-pendapat dan pandangannya terkait masalah buruh di zaman kekinian. Dan kita perkenalkan tamu kita hari ini adalah Bapak Ismail SE, Ketua Persatuan Buruh Sumatera Utara atau Prabu Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya Bang atau Bapak nih, Bang? Biasa kalau di perburuhan itu Bung. Bung, oh ya. Kita bersama Bung Ismail SE. Apa kabar, Bung Ismail? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Hidup buruh. Hidup buruh, iya. Pada hari ini, Bung, kita mengenai nasib buruh di zaman sekarang, Bung, ya. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan, Bung Ismail, bagaimana sih ceritanya hingga akhirnya Bung menjadi Ketua Prabu Sumut dan juga terus konsisten hingga saat ini memperjuangkan hak-hak buruh. Bisa diceritakan, Bung? Baik, terima kasih, Mas. Setiap tahun tepat pada waktunya 1 Mei kita merayakan yang namanya Hari Buruh Internasional. Lebih terkenal lagi dengan sebutan May Day. Namun kendati demikian, berjalannya waktu dari tahun ke tahun sampai sekarang ini, ternyata nasib buruh ataupun pekerja itu belum sejahtera. Ibaratnya masih jauh api dari panggang, sangat miris. Nah, saya menyikapi dari segi upah minimal atau UMK kabupaten kota ataupun UMP, yang mana setiap tahun itu dibentuk di dalam pemerintah daerah itu ada namanya Dewan Pengupahan. Ya, yang menentukan itu adalah wakil-wakil dari ketua-ketua serikat, ketua-ketua pekerja. Mereka meminta kepada pemerintah duduk bareng dengan Kadin, Apindo, menetapkan UMK tahunan, kenaikannya seberapa untuk kabupaten kota ataupun upah provinsi. Nah, namun kenyataannya kalau tidak kita awasin ataupun sesuai dengan arahan presiden kita, Prabu ataupun Prabowo Subianto, bentuk satgas yang sangat ditekankan oleh presiden itu satgas PHK. Namun dikorelasikan ke bawah, kita juga kepingin membentuk satgas upah. Bener nggak upah itu telah dibayarkan kenaikannya oleh pengusaha kepada para pekerja ataupun buruhnya? Maka dari itu, dari sini kita bersama tim Persatuan Buruh akan kontrol, akan keliling kemana? Ke perusahaan-perusahaan yang tidak taat. Maka akan kita laporkan ke mereka kepada Disnaker ataupun pengawas yang tupoksinya memang harus menekan kepada pengusaha-pengusaha nakal itu tadi yang tidak membayarkan upah yang sudah disepakatin, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita minta kepada pemerintah, memang benar situasi kondisi sekarang ekonomi di Indonesia ataupun dunia bahkan tidak sedang baik-baik saja. Ya, namun jangan pula buruh dijadikan
sebagai framing tidak jadi alasan untuk tidak menaikkan upah. Tidak juga, karena apa? Kebutuhan pokok semua kita sama-sama tahu, Mas, luar biasa kenaikannya. Tapi upah segitu-segitu saja. Bagaimana anak-anak buruh ini ke depan bisa hidup layak, bisa sekolah, bisa makan bergizi, bahkan bisa punya impian menjadi yang lebih baik lah dari orang-orang tuanya. Nah, kalau tidak ada pemikiran dari pemerintah, atau pemerintah wajib hadir, dan pemerintah tidak boleh kalah sama pengusaha nakal kapitalis. Jadi kita dorong pemerintah. Tapi kendati demikian, karena situasi kondisi juga ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kita juga menghimbau kepada kawan-kawan serikat yang lain, kawan-kawan pekerja, supaya ya lebih persuasif lah kita jaga kondusivitas, supaya ya ekonomi akan lebih baik lagi karena negara aman, begitu. Baik, jadi kondisi-kondisi yang terjadi di buruh saat ini itulah yang menjadi semangat Bung Ismail untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, ya. Benar, Mas. Nah, kadang-kadang yang lebih mirisnya lagi, kadang-kadang buruh sudah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Begitu buruh sudah tidak bekerja ataupun tidak bisa bekerja, seenaknya kadang-kadang pengusaha itu mencampakkan, memecat, mem-PHK, mencari-cari alasan dan kesalahan. Itu kan tidak manusiawi. Jadi Bung sudah lama memperjuangkan nasib buruh ini. Menurut Bung, dari zaman ke zaman, apalagi zaman sekarang, tentang teknologi yang makin maju, di situ ada ancaman buruh semakin tidak diperlukan katanya karena ada teknologi itu, Bung. Menurut Bung, apa sebenarnya tantangan buat buruh yang harus juga diperjuangkan oleh kawan-kawan? Nah, ini dia. Kita harus unskilling. Kita minta kepada Kementerian Tenaga Kerja, turunannya Dirjen Tenaga Kerja, balai-balai latihan tenaga kerja, untuk melihat situasi kondisi di bawah itu seperti apa. Berkoordinasilah kepada serikat pekerja, serikat buruh, duduk bersama, ya, kita bahas apa yang bisa digali, potensi dari kawan-kawan pekerja ini ke depannya, supaya mereka punya skill yang tidak kalah dengan robot-robot ciptaan yang sekarang sudah mulai membanjiri bangsa dunia, khususnya Barat. Jadi kita juga nggak boleh ketinggalan. Kadang-kadang kita miris, salah satunya peralatan-peralatan canggih diturunkan ke Indonesia katakan, tapi kita tidak diiringin dengan unskilling tadi, skill tadi, kita tidak diajarkan seperti apa, bagaimana. Jadi terakhir apa? Yang kerja ke Indonesia ini orang-orang dari luar kemari, katakanlah dari Tiongkok, dari Amerika. Jadi yang kita rasakan sekarang, kita seperti penonton, ya kan? Atau lebih cocoknya macam numpang di rumah kita sendiri gitu. Iya. Nah, dalam konteks kekinian, Bung, kalau kita ingat kemarin aksi Hari Buruh kemarin kan, Presiden hadir di tengah-tengah aksi buruh, dan ini merupakan sejarah katanya, Bung, karena setelah Soekarno akhirnya ada juga presiden yang turun langsung di aksi buruh. Nah, sebenarnya sejauh ini, Bung, menurut Bung Ismail sebagai ketua Persatuan Buruh dan tentunya juga menaungi banyak buruh di bawah, apa sebenarnya program pemerintah yang sudah terwujud sesuai harapan buruh dan apa yang belum gitu, Bu, yang kira-kira bisa diharapkan untuk dalam pemerintahan Prabowo ini, presiden kita ini gitu? Kalau yang kita harapkan sangat banyak. Karena selama ini kaum buruh itu dikenal dengan kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Tapi kita semua harus sadar, mereka yang pegawai,
yang notabene pekerja lah, menerima upah, mereka juga buruh. Walaupun mereka pegawai ataupun bekerja di tempat-tempat seperti BUMN, BUMD, bahkan PNS sekalipun, mereka masih tergolong buruh. Nah, dari situ kita bisa melihat mereka juga harus sadar, bahkan berterima kasih kepada kami buruh yang selalu turun ke jalan. Dengan adanya kita turun ke jalan meminta kenaikan upah, meminta sembako murah, meminta kestabilan ekonomi, dan lain-lain semuanya. Listrik murah, BBM murah, itu selalu yang turun ke jalan tuh buruh gitu. Terutama ya buruh pabrik. Dan sekarang kan sudah banyak juga termasuk ya ojol itu pun termasuk buruh gitu. Cuman buruh yang tidak terdaftar lah mungkin di Dinas Tenaga Kerja apa sebagainya, karena mereka kerja sendiri, cari uang sendiri gitu, upah jasa gitu melalui provider. Tapi saya tidak mendalami ke sana. Tupoksinya di Persatuan Buruh ini Peduli K3 semalam ada kasus, ada operator kren tersengat listrik di Jalan Mandala Bypass, mati. Nah, itu kita konfirmasi ke lapangan, nggak ada yang jawab gitu. Miris kita. Yang pejabat terkait. Ya. Baik pengawas ketenagakerjaan, Dewan K3 Keselamatan Tenaga Kerja, bahkan Dinas PU yang berkepentingan itu tadi belum ada jawaban. Apakah dia sudah terlindungin baik BPJS Tenaga Kerja ataupun BPJS Kesehatannya? Nah, itu belum terjawab sampai saat ini. Artinya dalam arti kata memang pemerintah membuat aturan, namun di lapangan sering terjadi tidak sesuai dengan peraturan gitu ya. Makanya perlu pengawasan dari Persatuan Buruh. Benar, Mas. Ya bayangin aja lah, kayak semalam itu standarnya itu seperti apa, mereka itu naik ke kren, ngapain lampu ataupun kayu, tiba-tiba bisa tersengat listrik dan tak tertolong, akhirnya mati. Jadi dari situ kita menilai gitu, lemah sekali standarisasi itu tadi. Bahkan pengawasan itu memang nol gitu. Itu yang miris. Jadi sebagai salah satu pesan nih Bang, sebagai Ketua Persatuan Buruh Sumatera Utara, apa sebenarnya pesan Abang untuk pesan Bung Ismail untuk para buruh lah menyangkut perkembangan teknologi dan situasi hari ini gitu? Apa sebenarnya pesan Abang buat para buruh di Sumut lah khususnya? Saya berpesan buat para kawan-kawan pekerja khususnya buruh, tetaplah waspada dengan situasi kondisi pekerjaanmu. Jangan sembrono, jangan lalai. Nah, jadi mintalah kepada tempatmu bekerja standar keselamatanmu. Jadi kamu bisa selamat. Ingat, anak, istri, dan keluargamu menantikanmu pulang ke rumah dengan selamat, membawa rezeki untuk bisa dinikmatin bersama. Jangan nanti karena kecerobohan dan kesembronoanmu dalam melaksanakan kerja, kamu perginya baik-baik, sehat, pulang tinggal mayat. Wah, itulah yang saya ingatkan kepada kawan-kawan. Sabar, waspada. Intinya jangan asal lah gitu. Dan kepada pemberi kerja ataupun kepada pemerintah, tolonglah perhatikan juga nasib para pekerjanya tadi. Sesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pekerjamu, safety-nya, kesehatannya. Apabila dia terjadi kecelakaan, maka siapkan asuransi ketenaga kerjaannya. Jadi apabila terjadi kecelakaan atau apa sebagainya, sudah tercover. Jadi pekerja itu tadi pun lebih merasa
nyaman dan tidak kalut, karena begitu ada kecelakaan yang barangkali tidak begitu parah bisa tercover, terobatin ke rumah sakit tanpa lagi membayar atau memerlukan biaya dari kantong pekerja itu tadi. Nah, itu tadi untuk buruh sudah, untuk pengusaha sudah. Dan tentunya ini ada salah satu komentar, Bang. Saat ini katanya nih, Bang, apakah Abang bisa membantah ungkapan ini? Ada yang bilang aksi buruh sekarang sudah bergeser dari pergerakan aksi massa menuju kompromi gitu, kompromi kepada pemerintah. Apakah memang seperti itu atau ada faktor-faktor yang membuat pergerakannya seperti itu gitu, atau memang tidak tetap seperti aksi buruh yang lain? Nah, serikat pekerja, serikat buruh itu kan banyak ya Mas ya. Ada yang konfederasi dari pusat sampai ke bawah, ada buruh lokal, bahkan ada buruh yang memang diciptakan oleh perusahaan. Nah, supaya kita bisa membedakan, ya khususnya kita, ya underbone kita itu DPD KSPSI Andigani Nenawea. KSPSI Andigani Nenawea ini saya rasa serikat yang bukan kaleng-kaleng kalau menurut saya. Dari sekarang kita lihat dia salah satu presiden buruhnya Asia, bahkan ASEAN gitu. Dan memang sudah teruji gitu, memperjuangkan hak-hak buruh itu luar biasa tanpa diragukan. Dari orang tuanya Pak Yakub Nenawea itu dulu memang orang pegiat buruh, tokoh buruh, pejuang buruh gitu. Artinya memang masih ada gitu serikat-serikat buruh yang memang betul-betul memperjuangkan hak-hak buruh gitu ya. Masih. Makanya kami juga kadang-kadang ada buruh kita ngadu sama kita. Mereka takut tidak bisa memberi upah ataupun uang jalan macam sebagainya. Wah, kami khususnya dari KSPSI AGN Sumut, ya waktu itu kami tanya ke buruhnya, kamu mau diperjuangkan? Iya Pak. Kalau kamu mau diperjuangkan, ayo, nggak usah kamu mikir uangnya dari mana, ininya berapa, sampai kapan, sampai berapa. Kita berjuang. Kita tidak pernah meminta uang apapun sama buruh itu di awal. Seperti yang mungkin dilakukan oleh profesional, teken kuasa sekian. Kita enggak lah, kita buruh. Kalaupun perusahaan ataupun dinas-dinas terkait meminta legal standing, kita mengadakan legal standing kita. Buruh punya legal standing gitu. SPSI punya legal standing. Jadi tidak asal-asal atau apalagi ilegal gitu, tidak. Kita terdaftar, jelas. Nah, apabila tuntutannya semuanya bisa terpenuhi dan terbayarkan, terutama hak-hak normatif itu seperti upah kurang, upah lembur, cuti macam sebagainya, itu hak-hak dasar buruh yang harus memang dipenuhi dan dibayar oleh perusahaan. Nggak ada tawar-tawaran itu. Nah, kadang-kadang perusahaan ya karena melihat buruhnya nggak apa-apa, ini nggak dibayar juga nggak ada masalah. Tapi begitu mereka datang ke kita, buruh itu kita maju. Buruh khususnya kami SPSI, kalau ngomong memang ya Arab maklum lah, namanya buruh nggak pakai bandrol. Ngomong itu ya asal aja cap namanya buruh. Kalau kami ngomongnya terstruktur, masif, bukan buruh itu. Satu lagi, kalau udah ada kasus yang memang itu benar haknya buruh, nggak pasang gigi trek kita Bang. Wah, maju mundur, bila perlu remnya blong gitu. Wah, seperti itu kira-kira. Jadi ini mungkin closing statement juga, Bung, terkait memang mungkin masalah buruh ini sangat luar biasa dan kita beruntung Bang Ismail dan teman-teman di Prabu itu tetap konsisten untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Siap. Nah, sebagai closing statement mungkin terkait harapan Abang lah, baik untuk pemerintah secara pusat ataupun provinsi Sumatera Utara ataupun kota,
Harapannya gimana terkait buruh ini, Bung Ismail? Silakan. Harapan saya kepada pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto, Presiden rakyat Indonesia, Presiden kami, ya kita harapkan ya perhatikanlah nasib kaum buruh, nasib kaum pekerja di Indonesia, baik buruh yang ada di dalam negeri ataupun buruh yang ada di luar negeri. Karena konon kabarnya sekarang ini kita sangat-sangat miris, banyak buruh Indonesia kerja di luar negeri, bukan malah dapat upah layak macam sebagainya, malah katanya dapat siksaan, bahkan sampai dibunuh di sana. Jadi datang ke sana itu bukan untuk kerja, malah datang itu meregang nyawa tinggal nama. Nah kita miris, padahal di negara kita yang kita ketahuin bersama Mas, dari Sabang sampai Merauke, ya apa yang nggak kita miliki, semua ada di kita. Dari bahan makanan, ya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan minyak, gas, nikel, emas, tembaga, kita punya semua. Nah, jadi saya berpikir, sempat diskusi sama kawan-kawan. Contohlah Brunei Darussalam, negara kecil, ya kan, cuman punya minyak, tapi rakyatnya sejahteranya luar biasa. Yang nggak kerja aja pun digaji gitu. Nah, itu cuman punya minyak gitu. Arab Saudi juga begitu, negara-negara Arab itu, yang mereka punya cuma minyak, tapi rakyatnya luar biasa kesejahteraannya gitu. Lah kita Indonesia, ya kan, negara yang katanya subur makmur, remah ripah loh jinawi. Lah kok sampai saat ini kita lihat rakyatnya itu miris, menyedihkan. Apa yang salah gitu? Intinya jangan sampailah rakyat berpikir negara ini salah urus gitu. Baik, pemirsa, memang mungkin buruh ini bagaimanapun negara, tentu peran buruh sangat vital, baik teknologi yang maju maupun dari dulu sampai sekarang ya Bang. Benar. Dan tentunya kita dengan peringatan Hari Buruh, May Day, kita diingatkan kembali bagaimana peran negara, pengusaha, dan buruh itu sendiri untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Terima kasih Bung Ismail baik, sama-sama. atas kesempatan kali ini, dan kami dari Mimbar Fokus undur diri. Saya Islahuddin, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tingkah laku. Baik Mas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.